Tahukah kamu bahwa di Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan provinsi dengan jumlah lansia terbanyak di Indonesia? Hingga Desember tahun 2021, tercatat terdapat lebih dari 637.000 orang lanjut usia di DIY. Jumlah lansia yang besar ini membuka kemungkinan yang lebih besar pula terhadap berbagai masalah pada lansia. Salah satunya adalah masalah psikologis. Artikel ini mengulas hasil penelitian yang dilakukan oleh Alia Nurfaiza, Nailah Ilma Hamuda, Dian Ulsa, dan Smita Dinakaramani tentang efektivitas reminiscence terapi yang memanfaatkan kearifan lokal dalam mengurangi tingkat depresi pada lansia. Lansia ialah mereka yang berusia 60 tahun ke atas dan telah mengalami berbagai perubahan, baik fisik, mental, maupun sosial. Saat ini, lansia termasuk kelompok rentan yang sering terpinggirkan dari kampanye kesehatan mental. Mereka dianggap sebagai kelompok non-produktif sehingga kondisi psikologisnya seringkali kurang diperhatikan dan diprioritaskan. Dalam teori Erik Erikson, kelompok lansia memasuki tahap integritas versus keputusasaan, yaitu masa refleksi terhadap perjalanan hidup. Jika hasil refleksi menumbuhkan rasa syukur, lansia akan merasa damai. Namun, jika dipenuhi penyesalan, bisa muncul perasaan putus asa. Karena itu, dukungan psikologis menjadi sangat penting agar lansia dapat merefleksikan hidupnya secara positif. Salah satu bentuk dukungan psikologis yang efektif bagi lansia adalah reminiscence terapi. Terapi ini membantu seseorang mengingat kembali peristiwa-peristiwa yang menyenangkan dalam hidupnya. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Robert Butler yang menekankan pentingnya mengubah emosi negatif dari masa lalu menjadi pengalaman positif untuk mencapai integritas diri. Kini, reminiscence terapi banyak digunakan dalam perawatan jangka panjang untuk lansia. Terapi ini bermanfaat dalam mengurangi depresi, menenangkan perilaku, menurunkan gejala psikologis demensia, dan meningkatkan suasana hati. Tujuan kegiatan terapi pada penelitian ini adalah untuk memberdayakan kesehatan mental lansia, mencegah dan mengurangi emosi negatif, serta membangun kesejahteraan emosional melalui rutinitas berbagi kenangan positif. Penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan 10 partisipan berusia di atas 60 tahun. Partisipan menjalani 3 tahapan. Yang pertama, melakukan pretest dengan menggunakan skala GDS, kemudian mengikuti sesi terapi sebanyak 2 sesi, dan yang ketiga adalah melakukan post-test dan follow-up test 2 minggu kemudian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat depresi partisipan tidak mengalami perubahan signifikan. Depresi para partisipan tetap stabil selama 3 periode pengukuran. Hal ini disebabkan karena sebagian besar partisipan sudah berada dalam kondisi psikologis yang baik sejak awal. Namun, dari hasil observasi kualitatif, ditemukan bahwa terapi ini memberikan pengalaman emosional yang bermakna bagi para lansia. Mereka merasa senang, dapat mengenang masa lalu, berbagi kisah hidup, dan menjalin keakraban dengan sesama partisipan. Faktor kenyamanan tinggal di panti dan kondisi mental yang positif turut memengaruhi hasil terapi. Untuk penelitian di masa depan, para peneliti menyarankan agar dilakukan penyaringan partisipan sejak awal agar intervensi lebih tepat sasaran. Selain itu, faktor budaya, konteks sosial, dan pengalaman pribadi lansia perlu lebih diperhatikan agar terapi menjadi lebih efektif. Pendekatan yang lebih mendalam seperti wawancara kualitatif juga direkomendasikan untuk menggali makna subjektif dari pengalaman para lansia. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang penelitian ini, kamu bisa membaca artikel lengkapnya melalui tautan di deskripsi. Terima kasih.